Ya, Pak Fikar, terkait dengan tentunya kalau misal dari sidang PK ini tadi yang seperti saya sampaikan dikabulkan akan menjadi sebuah keterangan palsu yang di mana ini di sidang pertama dan kedua. Apakah ini juga akan dapat diproses hukum atau seperti apa? Ya, apa namanya, dengan apa, bukti yang baru ini, putusan yang baru, apa, hasil PK ini, maka keterangan-keterangan mereka yang memojokkan para terdakwa Mhm. itu bisa diproses lagi. Ya, apakah itu sebagai keterangan palsu atau bukan gitu. Dan kalau itu keterangan palsu bisa dicari juga siapa yang menyuruh umpamanya memberikan keterangan palsu. Mhm. Karena kan orang itu memberikan keterangan palsu punya punya kepentingan gitu ya, kan tidak semua orang punya kepentingan untuk memberikan keterangan palsu. Nah, itu yang harus dicari oleh apa namanya, oleh pengadilan ya, oleh hakim ya, kenapa orang-orang ini mau memberikan keterangan yang tidak benar itu, Mhm. apa motifnya. Nah, motifnya takut ya, Mhm. takut atau diancam atau dikasih uang gitu ya. Nah, bisa macam-macam kan motifnya. Nah, Mhm. itu yang kemudian bisa jadi pertimbangan di PK nanti. Begitu, Mas. Iya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal dalam hal ini untuk bisa memenangkan pengajuan PK-nya, Pak Fikir? Iya, ya, saya kira nomor satu itu gini, PK yang paling apa, yang novum bagi PK yang paling ampuh adalah alibi sebenarnya. Mhm. Ya, alibi itu apa namanya, penjelasan mengenai keberadaan tersangka ya ketika terjadinya tindak pidana gitu. Umpamanya, oh, ketika tindak pidana terjadi, tersangka ini sedang kerja di kota lain atau sedang melakukan kegiatan lain di tempat yang lain. Nah, itu Mhm. alibi Mhm. ya. Nah, itu yang paling kuat sebenarnya, alibi seperti itu yang paling kuat ya di dalam apa, novum atau PK dan sebagainya gitu. Nah, tentu saja argumen itu juga harus didukung oleh alat bukti. Ya, Mhm. umpamanya keterangan orang yang mengetahui bahwa tersangka ini ada di satu tempat bersama-sama dia, sedang melakukan kegiatan apa. Nah, itu juga harus didukung oleh saksi-saksi atau didukung oleh alat bukti. Nah, di samping itu pemohon juga bisa memperkuat dengan keterangan ahli gitu. Nah, kalau posisinya seperti itu, mestinya menurut ahli umpamanya bagaimana? Sementara ada bukti bahwa dia sebenarnya tidak ada di apa, tempat kejadian. Nah, tentu saja pasti ada konsekuensi lain. Konsekuensi lain adalah keterangan orang lain atau saksi lain yang menyaksikan bahwa betul terdakwa itu ada di tempat kejadian, itu akan menjadi keterangan palsu, ya. Karena ternyata umpamanya terdakwa itu tidak ada di tempat kejadian. Nah, sementara saksi-saksi yang menyaksikan, yang menyatakan bahwa terdakwa pelakunya, itu pasti dia akan menyatakan terdakwa ada di tempat kejadian. Mhm. Nah, itu pasti akan juga melahirkan saksi-saksi palsu juga gitu. Mhm. Nah, itu jadi bisa panjang sebenarnya ya, bisa panjang kalau terungkap kemudian bahwa benar sebenarnya terdakwa itu bukan pelakunya. Bahkan dia pada waktu yang sama ada di tempat lain. Begitu.